Ini adalah video 1 tahun lalu ketika AI berusaha untuk nge-prompt video. Dan ini adalah hasil terakhir AI video di tahun ini. Sebegitu bagusnya, sebegitu mulusnya, sebegitu realnya. Apakah ini kemajuan atau ini adalah tanda bahaya bagi umat manusia? Pertama-tama, enggak, itu tadi bukan video AI. Itu tadi adalah Will Smith yang remake video AI jelek dia. Jadi, ya kalau kalian percaya itu beneran, ya... Tapi video yang kali ini beneran dari AI. Yes, itu nggak di syuting, itu nggak orang beneran, itu semua AI yang buat. Nama AI tersebut adalah Sora, dan gue yakin banget siapapun yang ngasih nama Sora itu terinspirasi pasti dari salah satu artis favorit kita semua yang berasal dari Jepang. Ya, AI Sora, kurang satu huruf jadi dia. Get it? Ini udah mirip banget, ini udah persis banget, dan bahkan video-video lainnya yang mereka pamerin baru-baru ini di sosial media. Bagaimana kok bisa semirip itu? Ya, nggak tahu. Gua nggak ngerti di belakangnya kayak gimana. Tapi yang pasti logikanya sama gitu. Pasti dilatih berkali-kali, dikasih tau mana yang jelek, dikasih tau mana yang bagus. Akhirnya kebentuklah sebuah standar yang baru dibandingkan Will Smith makan spaghetti ngaco tersebut. Iya, bagus banget dan sangat jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Dan ini cuma makan waktu 1 tahun. Tapi bukan berarti ini bagus tanpa celah. Kalau kalian perhatikan baik-baik beberapa contoh yang mereka pamerin, masih beberapa ada tuh yang aneh gitu. Contoh video orang jalan-jalan di tengah salju ini, lu lihat tuh orangnya kayak tiba-tiba nge-spawn gitu, nge-teleport entah kemana, ke isekai mana gitu. Terus yang satu lagi adalah orang yang malam-malam jalan di tengah Jepang ini, walaupun kita lihat refleksi di airnya tuh gila, mantep banget, tapi lu lihat orang di belakang pakai baju putih itu apaan, ha? Itu plastik minimarket jalan-jalan itu. But again, it's so much better dari yang spaghetti. Maka berarti makin banyak orang akan kehilangan pekerjaannya. Ya, ini memang hal yang menyedihkan, tapi ini realitanya. Ini catatan dulu nih sebelum lu pada ngamuk nih. Gue memprediksikan masa depan bukan berarti gue menyenangi hal tersebut ya, bukan berarti gue menginginkan hal tersebut, tapi secara lu lihat runtutannya ini akan terjadi gitu, dan bukan berarti gue senang sama hasilnya ketika prediksi gue ini benar. Iya, makin banyak orang akan kehilangan pekerjaannya gara-gara AI ini. Walaupun belum sempurna, walaupun gak sebagus kita syuting beneran, tapi jelas ini jauh lebih murah daripada syuting beneran, dan para kapitalis pasti akan langsung berpikir untuk, wah ini dia nih cara baru untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya dan keluar modal sekecil-kecilnya. Minimal gue setuju sama Mark S. Bowney. Minimal segini itu udah bisa ngegantiin stok video atau video footage, tau gak lo yang suka dipakai buat B-shot atau nambel-nambel gitu. Lo lihat video AI yang ini. Kalau gue nggak bilang AI, gue yakin lo pada nggak nge kalau ini AI. Tapi ini udah lumayan banget dan proper banget untuk menjadi B-shot, menjadi latar atau menjadi video pemandangan yang lost opportunity. Videographer itu yang bawa helikopter, pilot drone, tour guide-nya dan pariwisatanya. Oh jelas mereka akan ke-skip, orang makan tinggal generate kasih gue pemandangan ini. Sekali lagi ya, ini bukan sesuatu yang menyenangkan buat gue ceritakan gitu, tapi ini realitanya. Dan kalau ngomongin bahayanya, tentu saja gue akan setuju sama Charlie di sini. Charlie waktu itu sebenarnya ngomongin masalah deepfake ya, yang dimana muka orang diganti siapa gitu dalam video. Yang lagi rame di Amerika dan korban ini nggak main-main, yaitu Taylor Swift, yang dimana pemerintah Amerika pun sampai turun tangan untuk ngatasin masalah ini. Deepfake itu masih butuh footage video asli, abis itu ditiban, sehingga lu mungkin bisa menemukan video aslinya yang belum ditiban sama muka yang lain. Sekarang bayangin, lu bisa regenerate ya adegan tidak senonoh. Ya kita tahu lah deepfake yang kita omongin biasanya dipakai buat apa, hal menjijikan dan hal apa ya, ridiculous apa yang dipakai gitu buat deepfake. Lu tahu kan hal yang paling nyebelin itu yang ya itu, lalu paham kan maksud gue, nggak bisa bilang di video the P word, oke, the P word kalau lo masih nggak ngerti. Bukip, elah capek banget gue mesti ngasih kode. Waktu lo mau bikin bukip deepfake, lo mesti pakai video asli terus ada muka orangnya lo tiban. Sekarang dengan ini you only need a good prompt and it's dangerous. Menurut gue ini bahaya sekali kalau ini teknologi sampai jatuh ke tangan orang yang tidak tepat di internet. Dan kita tahu berapa banyak orang di internet itu suka salah menggunakan sesuatu. Itu tadi kita ngomongin Amerika dengan deepfake Taylor Swift. Lu bayangin Indonesia, berapa banyak dari kita masih ketipu sama SMS kirim-kiriman, info-info hoax tersebar di grup WA. Gue ingat banget kemarin sempet tuh apa yang AI ganti suara, tiba-tiba suara dan mulut kita jadi berbahasa asing gitu. 我认为他们不喜欢我的原因是非常合理的，因为有时候 Terus orang-orang banyak yang percaya, banyak yang masih nggak percaya kalau itu AI. Mata gue sih udah ngeliat gitu, kenapa ya, ngeliat bibirnya tuh udah kayak nggak mungkin, dan karena gue kenal orangnya gue juga tahu itu nggak mungkin dia gitu. Dan bayangin sekarang itu bisa dibuat dari nol, tanpa perlu bahan, tanpa perlu material, only need a good prompt. Future going to be a scary place with this
kind of AI. Tapi gue bukan berarti orang yang menolak kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi tentu saja harus dibarengi dengan perlindungan, dengan sebuah perangkat-perangkat kemasyarakatan yang membuat masyarakatnya terlindungi. Ya tugasnya siapa tuh? Gua. Dan kalau lu nanya, terus gimana nih solusinya kalau misalnya gue bisa kehilangan pekerjaan? Terus gimana nih solusinya nih kalau misalnya nanti pekerjaan gue diganti sama AI? Ya nggak tahu. Lagi-lagi bukan tugas gue. Kira-kira tugas siapa nih yang harusnya melindungi, menjaga SDM gitu? Kira-kira tugas siapa? Komen di bawah. Terus ada yang nanya di komen misalnya gitu kayak, "No, lu takut nggak no gitu ngeliat AI ini terhadap pekerjaan lu sekarang gitu? Apakah nanti AI akan menggantikan pekerjaan lu?" Jawabannya adalah tidak takut, biasa saja. Karena pertama, pekerjaan gue kan bukan content creator doang gitu, gue juga social media strategist gitu. Ya, AI sampai sekarang belum bisa ngasih konsultan gitu, ngasih solusi buat klien-klien gue, belum bisa menyusun strategi sosial media. Ya lu bisa ketik di ChatGPT gitu, tapi berani adu sama gue gitu, bagusan gue dan jauh lebih solutif gue gitu. AI nggak bisa ngasih workshop, nggak bisa nentuin SDM mana yang tepat, gimana strategi kantor yang efisien, konten-konten mana, gimana cara pembuatan produksi dan lain-lain. No, AI masih jauh dari kata itu. Semakin tentang poin kritis, semakin ke poin tentang strategik, AI itu masih sangat-sangat nggak bisa diharapin. In my case ya, gue nggak tahu, mungkin kalian bisa, oh bisa kono gue nemuin ini segala macam ya good for you I guess, but di case gue nggak, masih belum bisa digantiin sama AI. Maybe I'm wrong, silahkan kritisi gue di bawah. Dan yang kedua, konten-konten gue rasanya masih jauh untuk direplika sama AI. Kalau lu ngomongin visual gini doang, Eno Bening di mana dengan kursi dan action figure gitu, it's going to be easy direplika sama AI. But this Eno Bening dengan respon dia terhadap segala sesuatunya, gue rasa data di internet belum cukup. Gue sadar gue berkembang, nggak di kurator meme doang, nggak di orang yang bahas bukan sekolah doang. I'm changing. Apakah AI bisa keep up sama gue berkembang? Dan personality, apakah AI bisa bener-bener plak-plak ketaplek mendatakan personality Eno Bening? Itu kan yang masih keunikannya manusia. Mereka bisa memahami personality orang. But AI, mesin, komputer masih belum bisa. Well, kalau lu nanya gue sekarang dan di masa 100 tahun ke depan, gue masih pede. Tapi kalau 100 tahun lagi, mungkin gue nggak sepede ini. Ya, gue tahu teknologi kadang suka unexpectedly terlalu cepat, terlalu bagus, dan mungkin terlalu pintar. I don't know. Tapi gue yakin untuk 100 tahun ke depan, I'm good. How about you? Apakah dalam 100 tahun ini lu bakal digantikan sama AI dan lu kehilangan pekerjaan? Komen di bawah. Pekerjaan lo apa dan kira-kira apa yang bakal gantiin lo. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gue, gampang banget. Kalian tinggal klik tombol subscribe. Kalau kalian mau support gue lebih dari sekedar itu, kalian bisa klik tombol join atau gabung sehingga kalian mensupport channel ini secara langsung dan mendapatkan banyak perks. Fun fact, kenapa sih kok tiba-tiba suara muncul sekarang gitu? OpenAI-nya mamerin skill mereka nih dalam pembuatan generate video sekarang itu pertama karena si Sam Altman ini yang CEO-nya, dia tuh mau nyaingin perusahaan chip kayak Nvidia dan kawan-kawannya gitu. Mereka minta 7 triliun US dollar. Jadi kasih tahu tuh, lu invest di perusahaan yang kayak apa yang bisa bikin kayak gini gitu. Terus bentar lagi ada pemilu Amerika, ya menurut lu aja. Yang kayak gini-ginian, gue ngomongin pemilu Amerika ya. Ingat, Amerika. Sekian radiasi kamu untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri. Untuk kita semua, stay clean and sound.